Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU masih membahas tentang skandal Ridwan Kamil ya, yang semakin menjadi-jadi. Dan yang terbaru lagi, ini ada seorang pakar telematika ya, yang mengulas, menganalisis video yang diduga, wah ini video panas ya, yang diduga itu RK dan Lisa ya. Sebelumnya memang kalau Mas Dewi sih dapat info kalau si LM itu ada video yang seperti itu ya, tapi bukan sama RK. Yang kali ini katanya ya, ini kan kita harus lihat nanti ya, kalian juga harus lihat ya, saksikan dengan seksama ya, dengarkan dengan seksama juga apakah ini benar ya, antara videonya itu antara RK dan Lisa, dan juga analisis bahwa pertemuan mereka di Hotel Wineheim itu ternyata di Palembang ya, Hotel Wineheim Palembang. Wah, seru juga ya. Gimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita lihat ulasannya, penjelasannya kayak gimana. 1, 2, 3 go ya. Bukan yang ini, tapi ini kita bisa lihat sebentar ya. Ini sekilas tentang Lisa Mariana ya. Barangkali kalian yang belum benar-benar detail gitu ya, tahu sosoknya ya. Itu apa aja di BO? Kalau di BO bayar berapa? Salah. Maksudnya Mungkin ini di BO? Kan ini di BO, Beb. Ini acaranya tuh, programnya tuh Balena. di BO. Diobrolin Balena official. Diobrolin Balena Oh official. gitu ya. Jadi di BO. Netizen, Nah, Ini jangan arahnya. ngeres. jangan ngeres. Ini arahnya ya. Jadi selain itu apa aja di Ya. BO? Jadi Lisa Mariana itu yang ini sebelah kanan nih, yang ditanyain, bukan yang nanyain BO ya, yang ditanyain di BO. Nah, oke lah, yuk kita langsung lihat aja ulasannya ya. Nih. Hai, saya tertarik untuk membahas mengenai dugaan perselingkuhan antara mantan gubernur dengan seorang selebgram yang kemudian sudah membuahkan anak ya berusia 4 tahun, dan kemudian si wanita sekarang minta pertanggungjawaban dari si mantan gubernur tersebut. Kita tahulah siapa, pasti tahu. Kenapa saya mulai tertarik untuk membahas ini? Ya, pertama memang saya adalah warga dari provinsi tersebut. Ya, gitu, provinsi aing pisan eta teh. Nah, kemudian juga karena sudah ada media yang mulai menanyakan kepada saya untuk minta klarifikasi tentang pertama rekaman suara antara perbincangan kedua orang tersebut. Bahkan sudah mulai saya menerima videonya dari media mengenai ya video ham-ham yang sangat jelas banget yang diperankan oleh orang yang sedang dipermasalahkan tersebut ya. Nah, kemudian beredarnya video tersebut tentu mengarahnya kemana-mana nih, bolanya jadi liar ya. Jadi liar dalam arti bahwa ini mau diarahkan kemana semuanya dalam hal ini. Oke, seperti biasa ya, selama belasan tahun ini kalau saya mengulas hal yang terlibat kasus ini, selalu saya hanya mengungkapkan hal yang terkait dengan telematikanya. Saya nggak ngomongin soal moralnya, saya nggak ngomongin soal politiknya, soal impact negatifnya dan lain sebagainya. Nggak urusan saya, nggak peduli banget ya, gitu loh. Tetapi sekarang kalau itu sudah terkait dengan hal yang berkaitan dengan sosial media dan kemudian dengan adanya bukti-bukti digital yang ada, yang tentu saya ingin untuk bicara biar masyarakat juga nggak terlalu menjadikan ini sebagai bola liar dan larinya kemana-mana. Ingat bahwa untuk hal-hal yang kayak gini pasti banyak mulai ada buzzer-buzzer ataupun ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dalam hal apapun
untuk membakar ataupun untuk meredam dan lain sebagainya. Ya, itu ada 5 hal: kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ya, kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ingatin aja itu semua. Ada yang ingin meredam, ada yang ingin meneruskan. Kalau nggak impact, ada yang pengen meneruskan lagi, ya, dan lain sebagainya. Nggak perlu saya jelaskan, ini pernah kok saya suka ulas yang kayak hal itu ya, di TV juga sering-sering kok saya ungkapkan itu. Itu kerjanya buzzer banget deh. Nah, yang soal video nanti saya bahas di akhir. Kita Tetapi tunggu ya. sekarang yang mengenai rekaman suara, adanya telepon di situ, ya, kita perhatikan gini. Jadi dari diskusi tersebut kita juga belum tahu ini rekaman betul apa enggak, bisa jadi juga AI ya. Tetapi yang pasti kalau kita lihat dari rekaman itu terkesan mengungkapkan, wah iya benar nih terjadinya ada diskusi di antara mereka dan kemudian seakan ada pengakuan dan sebagainya. Tapi diperhatikan lagi, coba diperhatikan lagi, omongannya semuanya saut-sautan. Bukan perdebatan yang saling berdebat, Iya. bang Iya, bang benar-benar. gitu ya, yang Gantian kemudian saling ngomongnya. ngomong berdua, enggak, sosotan, si A ngomong habis itu si B menjawab, si A ngomong lalu si B menjawab. Padahal kedua-duanya sedang dalam emosi, ya, emosi, dan kemudian pasti akan saling memotong. Tentu biasanya namanya lagi emosi, lagi diskusi, ya pasti akan terjadi yang lebih panas lah diskusinya. Nah, ini kenapa dia bersaut-sautan, udah mulai siap-siap curiga, ini mah biasanya framing untuk rekayasanya udah mulai jelas ya, menurut saya ya. Toh nanti akan dibuktikan. Nah, dan kemudian yang mau diarahkan dari diskusi tersebut, kalau saya baca, oh ini mau lebih dikesankan bahwa ini adalah urusan, bahwa ini suatu pemerasan gitu loh. Jadi seakan si pihak wanita yang memang tujuannya hanya untuk memeras uang aja, yang nggak peduli dari hal yang lain. Sorry ya, potong sebentar. Karena kalau di rekaman audio, kalian yang belum nonton bisa tonton di video kita sebelumnya ya, itu ada rekaman audionya. Ya saya setuju ya dengan Pak Abimanyu. Itu ngomongnya gantian, kok bisa teratur gantian gitu. Kalau orang emosi biasanya itu langsung potong-potong bicara, itu satu. Yang kedua, suaranya itu agak datar guys ya. Jadi kalau masih pribadi curiga itu AI. Yang ketiga, ini kesimpulannya dari rekaman audio tersebut itu cenderung memojokkan Lisa. Ya, karena Lisa di situ meminta uang 2,5 M, dan dari sisi Pak RK-nya cenderung defensif ya, cenderung bahkan mengakui itu bukan anaknya dan segala macam ya. Jadi rekaman audio tersebut merugikan Lisa sebenarnya ya. Ini jujur aja, objektif ya. Oke, tapi kalau dari sisi RK-nya ya nggak tahu. Oke, lanjut ya. Lain bukan pertanggungjawaban murni kepada anak, pokoknya minta uang aja gitu. Dan kemudian si pria merasa kayak terdesak, kayak sebagai orang yang tidak berdaya apa kayak gimana, kemudian mencoba meredam dengan tenang ya. Itu satu. Yang kedua, seakan juga yang si pihak prianya ingin mengungkapkan bahwa dia ini pihak yang sekarang teraniaya karena semuanya lagi fokus kepada dia. Dan kemudian mulai di framing seakan ada pelakunya yang lain, bahwa bukti sudah ada orang yang lain ya, bahkan sudah ada omongan hitam di atas putih gitu loh. Kalau udah hitam di atas putih berarti sudah ada kesepakatan dong gitu ya. Nah, hal-hal yang dari sini, dari diskusi ini banyak yang terpancing masyarakat, lalu kemudian membahasnya udah langsung, oh panas aja, ribut gitu loh ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan baru bukti audio yang kayak gitu yang ketahuan, saya bilang wah ini mah juga masih nggak bener gitu ya, masih belum bisa dibuktikan. Apalagi dari diskusinya saya lihat, oh ini mah bukan percakapan telepon nih gitu loh. Saya tahu lah kualitas telepon yang kayak gimana. Ya kerjaan telematika saya kan bukan sehari 2 hari, udah tahunan gitu ya. Toh anyway, tapi nanti akan dilakukan pembuktian gitu ya. Itu yang soal audio ya. Jadi tolong masyarakat nggak usah terlalu terpengaruh, bahkan kemudian ada yang melakukan reposting, ada yang melakukan penyebaran, yang ngerasa terpancing, wah ini benar-benar sih itu memang yang melakukan nih, kemudian semakin disebar. Tapi sebetulnya justru framing ini diarahkan bahwa oh ini benar-benar sebetulnya ternyata oh ini mah pemerasan aja, si cewek nggak benar hanya untuk ambil duit kan gitu jadinya ya. Tahan dirilah masyarakat, jangan tambah memperkeruh suasananya gitu ya. Kemudian mengenai videonya, kalau video dari situ ya, dari bukti yang ada ada di tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya. Ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tetapi dari video tersebut pun saya ingin mau mengarah apa nih
ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya, ya. Minimal kalau untuk bukan untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang, ya. Tetapi kita kan belum jelas juga, nanti video itu akan diungkapkan. Nah, kenapa kalau baru keluarnya sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu, atau setelah 4 tahun 9 bulan, ya berarti ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah, kalau ada menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau segala yang kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar yang mengenai pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya. Enggak, kami hanya tinggal mengungkapkan fakta digital atas apa yang ada gitu loh. Selebihnya nanti pihak yang berwajib dan para penegak hukum yang akan mengulasnya. Nah, yang saya sampaikan kepada media baru sebatas hanya untuk sesuatu hal yang bisa memang sebagai konsumsi media, kan, konsumsi publik, ya. Seperti biasa, selalu saya pasti pakai standar saya bahwa saya baru akan mengungkapkannya secara hukum, demi hukum dan kepada orang hukum. Jadi kalau hanya sekedar misalnya ada pengacara aja ngobrol kayak gini-gini, baru ngobrol mah saya nggak akan mengungkapkan hal-hal yang terlalu mendetil. Tapi saat memang sudah demi hukum, sudah ada surat permintaan untuk kemudian diminta sebagai keterangan ahli untuk lebih lanjut mengulas, baru akan mengulas lebih mendetil. Ya, lebih baik kita fair menanggapi hal ini, dan jangan sampai justru masyarakat yang lebih kisruh dan kacau gitu ya, kisruh dan ricuh atas yang isu-isu yang kayak gini. Jangan deh, banyak hal lain yang bisa juga kita pikirkan. Biarkan hal ini berjalan, bergulir, nanti kan kemudian juga bisa akan terungkap kalau nanti sudah berkembang lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya perpendek supaya nggak sampai 10 menit ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu cepat, mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ataupun kemudian tidak berkenan. Saya mau mengungkapkan ini adalah hajar sekedar masyarakat sosial media kita nggak terlalu jadi ricuh, jadi rame. Banyak hal yang lain yang masih bisa kita bahas. Biarkan ini bergulir dulu. Nanti kalau memang benar-benar menghangat dan semuanya udah terbukti, udah menguat, ya baru juga kemudian toh akan dibahas. Ujung-ujungnya juga biasanya nanti akhirnya memanggil ke saya juga atau teman-teman saya yang lain lah, ya biasa mengurus secara telematika. Itu aja ya, tuh udah mau 10 menit ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ya, ini penjelasan dari Bapak Abi Nyimanyu ya. Tetapi jujur aja Mas DU berharap lebih ya penjelasannya. Terutama di sisi video. Kalau dari sisi audio oke, clear ya. Itu 70% lah ya, 75% itu palsu ya. Dan audio itu cenderung memojokkan Lisa ya, yang dirugikan Lisa ya. Terus kalau dari sisi video, Mas DU ekspektasinya tadi penjelasannya itu mungkin ekspektasinya lebih panjang lagi penjelasannya ya. Apakah video tersebut yang katanya beliau punya itu yang dikasih media itu kan beliau bilang tadi itu identik ya, memang yang bersangkutan gitu ya. Jadi dengan kata lain, beliau mengatakan bahwa itu asli video itu ya. Kalau itu adalah yang bersangkutan. Masalahnya beliau tidak menjelaskan yang bersangkutan ini siapa. Apakah hanya Lisa? Ya kan kalau namanya video begituan kan ya cowok cewek lah ya. Yang ceweknya Lisa, yang cowoknya RK. Apakah ini maksudnya yang ceweknya aja yang Lisa, yang cowoknya? Soalnya kalau yang ceweknya Lisa, yang cowoknya yang lain ya, video 30 detik itu kan kapan hari di spill itu ya, ada salah satu chat ya di story IG salah satu salah satu influencer juga itu, bahwa ada katanya video 28 apa 30 ya, 30 detik ya, itu antara LM dengan pria bertato ya. Nah, yang dimaksud Bapak Abimanyu ini, apakah video itu yang dikirim media atau dia punya video lain lagi yang mana yang dimaksud bersangkutan itu
LM dan RK. Nah ini yang tadi di penjelasan tuh kurang jelas sayangnya ya. Ya nggak apa-apa sih. Ini malah kalau menurut Mas DU malah bikin kita bertanya-tanya lagi Mas ya. Oke, kita cek aja di kolom komentar ya, gimana yang komentar ya. Ini dari Angel. Soalnya suami Lisa itu mirip dengan RK loh, putih dan bulat, rambutnya juga mirip. Namanya Rizky Jamil. Ya, apakah yang dimiliki oleh Pak Abimanyu ini dikirimkan itu yang ini yang mirip itu atau gimana kan kita nggak tahu ya. Coba ini balasannya. Emang punya suami? Ya, namanya Rizky Jamil. Coba ada yang balas lagi ya. Itu Viti foto nikah mereka. Kalau ada suaminya ngapain ngerecokin ya? Ini mulai nggak nyambung ya. Oke, cek videonya di bio orang. Ya tapi di blur. Wah, di mana nih? Di blur ya. Kalau gue sih percaya karena gue tahu circle-nya RK. Ya ini bukan masalah circle ya, masalah videonya ya. Videonya apakah itu di video itu yang dimaksud Pak Abimanyu itu RK? Ini tadi Pak Abimanyu, coba deh kalian ulang lagi ya tadi pernyataannya ya. Kalau Mas Dewo ulang nanti takut kepanjangan video ini ya. Dia cuman ngomong kalau sependengar Mas Dewo itu cuman ngomong beliau itu iya itu identik dengan yang bersangkutan ya. Ya gitu aja. Maksudnya bersangkutan ini Lisanya aja apa Lisa dan RK ini loh yang bikin bertanya-tanya ya. Anda percaya yang mana? Saya ngikut Pak RK dari Pilwakot Bandung. Saya tahu Pak RK. Saya tahu kehidupan RK pas punya temen ikut magang yang judulnya leader-leader itu. Doi cerita tak seagamis itu RK tuh. Oh gitu. Emang siapa yang menilai RK agamis? Di medsos beda sangat agamis dan romantis. Tapi kalau ngelihat sejarah tweet-tweetnya yang dulu emang nggak seagamis itu sih. Saya udah nonton dan kaget sih. Waduh, ada yang udah nonton dan kaget nih. Link, ada yang kirim-kirim link. Waduh, ini kalian ya mungkin ya kalau yang penasaran ya cek di kolom komentar, cari sendiri linknya ya. Oke lah, ini ulasan berikutnya bahwa pertemuan mereka itu ada di salah satu tempat di Palembang ya. Netizen juga itu di Hotel Wineham, kan pernah menyebut Lisa Hotel Wineham. Cuman di Palembang ternyata ada Wineham, kata salah satu netizen yang komen ya. Cuman ini ada seorang influencer yang mengulas bahwa pertemuan mereka itu di Palembang. Yuk kita dengerin ya. Mana kapan aku tahu Besti ini tekan Ramadan ya, aku teh udah nahan-nahan nggak mau ngomong tadinya aku teh ya, udahlah nanti aja ya, nggak mau ngerusak gitu ya. Cuma ngeliat postingan si Zanzabela makin memperkuat dugaan aku. Oke, sorry, ini suaranya agak pelan ya, volumenya kalian bisa naikin dikit volumenya ya. Mbaknya agak bisik-bisik ya, naikin aja, naikin. Oke, ya lanjut. Ini mah langsung erosi jiwa aku teh ya, mau lihat apa yang diposting sama si Zanzabela yang telah membelot karena si Fitri Sawatero juga sekarang mendukung. Kita kalau sebut dia gundik ya, kebagusan gundik itu dipiara ya, kita sebut aja dia lontai ya, lontai gitu ya. Aku posting ulang ya apa yang diposting sama si Zanzabela. Oke, aku bacain ya. Atas, kalau udah gede katanya titik-titik ditutupin sama pula pejabat. Loh sama ya, tapi kalau aku dia tanggung jawab benih-benih pejabat kita, bukan satu orang tapi ya kita, aku pacarku yang aku bilang itu. Terus dijawabnya, benar, semoga anak kita seperti bla bla, mungkin bisa seperti mereka ya, jadi pejabat dan punya rezeki bagus dan sebagainya. Emosi ini kurasa ada setannya si lontai ya sama temennya. Kenapa ada tulisan 1 kali jumpa tapi 3 malam? Skandal akang. 1 kali jumpa 3 malam juga gak apa-apa. Nah yang dimiringin itu adalah tulisannya si Zanzabela 3 malam. Oke. Kenapa semuanya itu masih ditutupin 3 malam? Tadi mana? Ya, 1 kali tadi mana? Kapan? Aku tahu. Dari kemarin itu sudah curiga sih Syahid. Ya, kenapa si lontai itu memposting sesuatu itu sampai 2 kali? Aku kasih lihat. Dia posting 1 Juni 2021. Ya, ini memori lama. Kenapa harus diupload? Ya,
nail art sebelum ke Palembang. Ada satu lagi. Ini memori 2 Juni 2021. Explore Palembang. Ngapain sih dia posting-posting itu? Untuk menggiring opini kita. Untuk kita mikir. Hari gini disuruh mikir. Tapi tetap juga gue kegiring sampai akhirnya berpikir. Jadi ternyata dia itu ketemunya di Palembang. Dia pernah komen kan di postingan si Akal mengenai Hotel Windang. Siapa yang mikir Palembang? Gak ada yang mikir Palembang. Aku juga enggak. Aku pikir saya di Bandung. Aku pikir tadi di Jakarta. Sementara ada hubungan kalau dia yang mendatangi si Akang itu, si Akang. Dan benar memang dia yang mendatangi, tapi dia datangnya ke Palembang. Apakah dia tidak memberikan bantuan kepada si wanita ini? Jelas memberi bantuan UMKM perlendian. Ya, diselimuti dengan kata-kata ini adalah bantuan untuk sekolah. Tahu kan? Kalau lontai kayak gini, kalau udah drama kayak apa? Aku adalah anak yatim. Aku pengen kuliah, Kang, tapi aku gak punya dana. Yang mestinya rantangan gini mungkin ya, karena ini bukan short long, mungkin dibayarnya lebih mahal ya, katakanlah sehari 3 juta, 2 juta, aku bilang 2 juta misalnya dikali 3 mestinya 6 juta, ditambahin lah dutrek nate ya, karena kan mau kuliah cenah. Terus kenapa bisa ini mengkonfirmasi bahwa memang mereka ketemu di Palembang? Saya scroll teh ya IG-nya si Akang, gak ada Palembang. Di tanggal segitu dia posting mengenai lukisan yang mana itu di Bandung. Udah dihapusin ternyata saya story-storynya dia yang dia pin juga di highlight itu udah dihapus. Tapi jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus semuanya, masih ada. Berita di Kompas, Ridwan Kamil desain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang, tanggalnya 4 Juni 2021. Ini kalau diposting tanggal 4 berarti itu ada kejadian yang terjadi di tanggal 1, 2, 3. Iya biasanya gitu ya. Ya saya sehari setelahnya karena mereka harus menyiapkan redaksi. Iya betul. Sama kayak kita konten ya. Ini Akang teh ketemu si lontai itu teh di Palembang. Aisyah aja mau rantang atuh. Kalian tahu si ibu cinta lagi apa? Di tanggal yang sama si ibu cinta itu lagi ngurusin korban perkausan ya di Jawa Barat. Ada yang waktu itu viral. Sedang berbuat kebaikan kepada korban. Sementara si ibu cinta juga jadi korban. Selingkuhan suaminya. Si kata di ujahan sia teh. Di ada nanti sia teh pas ngaborojo teh. Teh ngerti aku. Tapi balik lagi ya, ngelihat postingannya si Zanzabela. Bukan satu orang ya kita, aku pacar aku yang aku bilang itu. Aku mendengar gosip. Si lontai ini bukan cuma merahasiakan, cuma ada satu lagi gosipnya tuh laki-laki sama pejabat juga. Jadi dia teh digilir ya. Tapi karena si Akang ini stop ngasih duitnya, makanya si Akang ini yang diburu. Kasihan ibu cinta. Bu, kalau dia suami saya sudah banyak dengkak bersama saya. Jadi besti-besti, bagaimana menurut kalian? Apakah pencocoklogian aku ini masuk di akal? Aku nggak masuk di akal. Mereka itu ketemu tanggal 1. Long time ya, si rantang lontai itu di booking dari tanggal 1 sampai tanggal 4 ya, 3 hari 2 malam. Sekian besti-besti, semoga ini menjawab kesenapsaran kita semua ya. Tinggal menunggu hasil DNA saja. Gak sabar sama nunggu press conference si lontai. Sama jangan lupa, kalau saya ada keranjang kuning tadi check out itu dibayar. Ya, lumayan 1.000-2.000 udah saya nggak dibayar. Siap. Lembut aja saya. Saking gabut, saking kepo gitu. Siapa tahu 1.000-2.000 jadi rezeki saya ya kan. Terima kasih Besti. Mohon maaf lahir dan batin ya. Bye bye. Cium sekali ini lah. Ya, kalian jangan lupa ya ikuti akun Maria Lauta ya, dan jangan lupa ya check out keranjang kuningnya katanya ya. Oke, diikuti tuh Maria Lauta di TikTok ini guys ya. Dan pembahasan tadi menarik ya. Ini coba kita baca ke kolom komentar ya. Teteh ini intel handal, potensinya bisa digunakan untuk mengungkap di mana keberadaan Harun Masiku, bahkan di mana ijazah Jokowi. Ya ini jujur aja Mas Dew juga terkejut ya. Mas Dew lihat ya story-storynya Lisa itu lihat. Terus cuman nggak kepikiran sampai sejauh itu ya. Oh iya juga. Setelah nonton ini, oh iya juga gitu loh. Bisa jadi itu di Palembang. Dan mengenai kok bisa dihapus itu di Palembang, itu menjadi hal yang menarik ya.
Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada bahasan menarik lainnya ya. Oke. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.